Malam di jalur Pantura Pekalongan selalu punya cerita. Deru mesin truk yang menderu, klakson panjang bus malam yang saling bersahutan, hingga lampu-lampu jalan yang temaram, seperti berusaha menuntun siapa saja yang melintas. Di pinggir jalur yang tak pernah tidur itu, berdiri warung-warung sederhana. Ada yang menjajakan kopi panas, mie rebus, hingga sate ayam Madura yang asapnya mengepul ke udara, bercampur dengan aroma solar yang pekat. Bu Rini, seorang janda paruh baya, termasuk di antara mereka yang menggantungkan hidup di jalanan itu. Warung satenya kecil, hanya beralas tanah dengan meja panjang dari kayu tua. Siang hari, hampir tak ada pembeli yang mampir. Namun saat malam tiba, ia selalu berharap ada pengemudi yang singgah sekadar melepas lelah. Bagi Bu Rini, Jalan Pantura bukan sekadar jalur penghubung, melainkan nadi kehidupan. Meski keras dan penuh resiko, ia tetap bertahan. Baginya, setiap sate yang terbakar di atas bara bukan sekadar makanan, tapi doa agar rezeki tetap mengalir. Meski perlahan, ia tak pernah tahu bahwa malam-malam di jalur ini menyimpan rahasia lain yang kelak akan menyeretnya dalam cerita tak terduga. Jalan Pantura di Pekalongan selalu hidup, entah siang atau malam. Saat matahari terik, suara kendaraan besar seperti truk dan bus tak pernah berhenti menggelegar. Debu beterbangan, panas menyengat, dan deru klakson saling bersahutan. Tapi justru di malam hari, jalan itu seolah berubah wajah. Lampu-lampu kendaraan memanjang bagai ular raksasa yang tak henti melintas. Ada yang terburu-buru menuju Jakarta, ada pula yang hendak ke arah Semarang dan Surabaya. Pantura memang tak pernah tidur. Di salah satu sisi jalan yang agak sepi dari keramaian kota, berdiri sebuah warung kecil. Atapnya terbuat dari seng bergelombang. Sebagian sudah berkarat dimakan hujan dan panas. Meja kayu panjang diletakkan di depan, dengan kursi-kursi plastik yang warnanya sudah pudar. Asap tipis mengepul dari tungku arang, menandakan ada yang sedang membakar sate ayam. Di sanalah Bu Rini setiap malam menunggu rezeki datang, berharap ada pengendara yang mau berhenti. Bu Rini bukan lagi perempuan muda, usianya sudah melewati 40 tahun, kulitnya legam terbakar matahari, dan keriput di wajahnya menandakan betapa keras hidup yang ia jalani. Rambutnya yang panjang sering ia ikat. Ia seorang janda, ditinggal suaminya 5 tahun lalu karena sakit. Sejak saat itu, ia hanya mengandalkan warung sate kecil ini untuk menyambung hidup bersama anak semata wayangnya, Arif, yang masih duduk di bangku SMA. Warung itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Suaminya yang dulu membuka dengan semangat dan cita-cita sederhana, menjual sate ayam Madura di jalur Pantura yang ramai, berharap dagangan bisa laris manis. Tapi harapan itu tinggal harapan. Warung mereka jarang didatangi pembeli. Letaknya memang tidak terlalu strategis, agak jauh dari pusat keramaian dan tidak dekat dengan SPBU yang biasanya jadi tempat singgah sopir truk. Setelah suaminya meninggal, Bu Rini tetap bertahan, meski tahu usaha ini sering tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Malam itu, arang di tungku kecil mulai memerah. Bu Rini menusukkan potongan daging ayam ke tusuk sate bambu, lalu mengolesinya dengan bumbu kacang yang telah ia haluskan sejak sore. Aroma khas sate mulai tercium, wangi manis berpadu dengan asap arang yang pekat. Tangannya cekatan membolak-bolik sate dengan kipas lidi. Sesekali matanya melirik ke jalan, berharap ada kendaraan yang berhenti. Namun, sudah lebih dari 1 jam, tak ada satu pun yang singgah. Hanya kendaraan yang melintas kencang, meninggalkan debu dan bunyi knalpot. Sepertinya malam ini sepi lagi, gumam Bu Rini, menyeruput teh panas dari gelas kaca yang sudah retak di pinggirannya. Sesekali, ada suara motor berhenti di warung sebelah yang menjual kopi dan mie rebus. Warung itu lebih ramai, mungkin karena menunya lebih sederhana dan cocok untuk melepas kantuk. Bu Rini hanya bisa tersenyum pahit melihatnya. Ia tetap percaya, meski sepi, pasti ada saja rezeki yang diturunkan Tuhan untuknya. Tak lama, sebuah truk besar berhenti di dekat warung. Ban belakangnya berdecit, dan suara rem angin terdengar keras. Seorang pria parubaya turun dari kabin. Tubuhnya tinggi besar, perutnya agak buncit,
dengan wajah yang terlihat lelah setelah menempuh perjalanan. "Jo, assalamualaikum, Bu Rini," sapa pria itu sambil melangkah lebar menuju warung. "Waalaikumsalam. Loh, Pak Dul, baru lewat lagi malam ini?" Bu Rini menyambut ramah. Pak Dul adalah salah satu pelanggan tetap yang sesekali mampir ke warung sate Bu Rini. Ia seorang sopir truk yang sudah bertahan-tahan melintasi jalur Pantura. Rambutnya sudah beruban, tapi semangatnya tetap menyala. Baginya, warung Bu Rini bukan sekadar tempat makan, melainkan tempat singgah yang terasa hangat. "Seperti biasa ya Bu, satsi porsi, nasi setengah," ujar Pak Dul sambil duduk di kursi plastik, mengibas-ngibaskan topinya untuk menghalau debu jalan. Bu Rini mengangguk dan segera menyiapkan pesanan. Sambil membolak-bolik sate di atas arang, ia berkata, "Bapak nggak capek muter-muter terus? Setiap malam selalu lewat sini." Pak Dul tersenyum lelah. "Namanya juga kerja Bu. Kalau nggak begitu, anak di rumah nggak bisa sekolah. Jalan ini memang capek, tapi ya ini nadi hidup kami para sopir." Selama truk jalan, dapur tetap ngebul. Mereka berdua terdiam sejenak. Hanya suara sate yang berdesis ketika lemak meleleh menyentuh bara arang. Aroma gurih itu membuat perut siapa saja yang lapar pasti tergoda. Tak lama, sate matang. Bu Rini menyusunnya di piring, menambahkan sambal, irisan bawang merah, dan lontong. Ia meletakkan piring itu di depan Pak Dul, lalu menuangkan segelas teh. "Hangat, silakan Pak, masih hangat," ucapnya. Pak Dul segera melahap sate itu. "Wah, mantap ini, nggak kalah sama sate-sate di kota." Entah kenapa, sate buatan Bu Rini selalu pas di lidah. Bu Rini tersenyum, meski hatinya terasa sedikit getir. Ia tahu, meskipun rasanya enak, tetap saja warungnya sepi. Percakapan mereka mengalir ringan. Mereka bicara tentang jalan yang makin ramai, berita kecelakaan yang sering terdengar, dan tentang anak-anak yang sekolah jauh dari rumah. Menjelang tengah malam, Pak Dul berpamitan. Ia kembali ke truknya, menghidupkan mesin, dan melaju ke arah barat. Bu Rini kembali duduk sendirian di warung, menatap jalan raya yang tak pernah hening. Sesekali ia teringat pada Arif, yang mungkin sudah tidur di rumah kontrakan kecil mereka. Anak itu selalu menegurnya, karena terlalu keras bekerja. "Bu, sudah capek, jangan dipaksakan. Warung ini juga nggak terlalu ramai," begitu kata Arif beberapa kali. Namun, Bu Rini hanya bisa mengelus kepala anaknya. "Kamu belajar yang rajin, Nak. Biar ibu yang mikir urusan dapur. Nanti kalau sudah besar, kamu bisa bantu ibu." Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Sisa sate yang belum terjual, ia bungkus dengan rapi. Esok pagi, sate itu akan ia jual kembali ke tetangga atau diberikan ke orang sekitar. Daripada mubazir, Bu Rini menutup warungnya perlahan. Suara kendaraan masih bersahutan di jalan raya. Angin malam membawa hawa lembab bercampur dengan aroma solar. Ia berjalan pulang dengan tubuh lelah, tapi hatinya masih diselimuti harapan. Semoga esok hari rezekinya lebih baik. Ia belum tuhu. Jalan yang selalu ia anggap sebagai nadi kehidupan, diam-diam menyimpan sesuatu yang kelam. Sesuatu yang perlahan-lahan akan menyeretnya masuk lebih jauh, jauh melampaui batas yang bisa ia bayangkan. Sudah beberapa malam terakhir warung sate Bu Rini semakin sepi. Hanya ada 1-2 pengunjung yang mampir, itu pun biasanya hanya sekadar minum teh atau bertanya arah jalan. Sate yang sudah ia siapkan seringkali tidak laku, membuatnya terpaksa membagi-bagikan kepada tetangga agar tidak terbuang. Di jalur Pantura yang katanya ramai dan penuh perputaran uang, warung Bu Rini justru seperti tenggelam. Ia sering bertanya-tanya, apakah memang warungnya kurang menarik, ataukah memang nasib belum berpihak. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus membawa bau asin dari laut utara. Lampu jalan redup, sebagian bahkan mati, membuat suasana jalur raya itu tampak lebih kelam dari biasanya. Bu Rini duduk di bangku panjang, menopang dagu dengan tangan. Matanya lelah, sesekali menguap. Arang di tungku masih menyala kecil, seakan enggan padam, meski tak ada sate yang dipanggang. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Biasanya,
Kalau sudah lewat jam segini, ia jarang berharap ada pembeli lagi. Para sopir truk biasanya sudah memilih tempat singgah yang lebih besar dan ramai. Ia pun bersiap sayap, membereskan sate yang tersisa. Namun tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Bukan suara mesin kendaraan yang biasa, melainkan langkah pelan, teratur, seperti seseorang yang berjalan sendirian. Bu Rini menoleh. Dari arah jalan, terlihat seorang pria berpakaian serba hitam. Tubuhnya tinggi, agak kurus, dengan jubah panjang yang menjuntai hingga mata kaki. Wajahnya tidak begitu jelas, karena tertutup sebagian oleh kain penutup kepala. Gerakannya tenang, tanpa terburu-buru, seolah ia tahu betul kemana harus melangkah. Bu Rini merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia jarang melihat orang berpakaian seperti itu di jalur Pantura. Apalagi malam-malam begini. Biasanya, kalaupun ada orang asing, paling sopir atau penumpang yang sekadar ingin makan, pria itu berhenti tepat di depan warung. Ia tidak langsung duduk, hanya berdiri sebentar, menatap papan kayu sederhana, bertuliskan sate ayam Bu Rini. Matanya, meski samar karena cahaya redup, terasa seperti menembus. "Silakan Pak, mau pesan sate?" tanya Bu Rini, mencoba terdengar ramah, meski ada kegugupan di suaranya. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah perlahan ke arah kursi, lalu duduk. Tangannya yang kurus diletakkan di atas meja. Diam, hening. Hanya suara kendaraan yang lewat di jalan raya yang memecah kesunyian. Setelah beberapa lama, barulah ia bicara. Suaranya berat, agak serak, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. "Sepi sekali, Bu, warung panjenengan ini." Bu Rini tertegun. Cara bicaranya sopan, halus, seperti orang Jawa tulen. Ia mengangguk pelan. "Iya Pak, begitulah, kadang ramai, tapi lebih sering sepi." Pria itu menggerakkan jarinya di atas meja, seolah menggambar sesuatu yang tak terlihat. Padahal jalan ini ramai, tidak pernah berhenti. Kendaraan lalu lalang wong berputar. Semua orang mencari makan di sini. Tapi kenapa rezeki panjenengan tertahan, Bu Rini? Pertanyaan itu terasa aneh, seolah pria ini sudah lama memperhatikan hidupnya. Ia ingin bertanya balik, tapi bibirnya keluh. Pria itu melanjutkan dengan nada lebih dalam. "Jalan ini bukan sekadar jalan, Bu. Jalan ini hidup, jalan ini bernafas, jalan ini memberi makan, tapi juga selalu meminta balasannya." Kata-kata itu membuat dada Bu Rini berdebar. Ia mencoba tersenyum untuk menutupi rasa takut. "Maaf, Pak. Maksudnya bagaimana? Saya kurang paham." Pria itu menatapnya lurus. "Kalau panjenengan mau, saya bisa tunjukkan cara supaya warung ini tidak pernah sepi lagi. Dagangan selalu habis, uang selalu masuk, hidup akan lebih mudah." Bu Rini menelan ludah. Jelas-jelas tawaran itu menggiurkan, tapi sekaligus menakutkan. "Caranya bagaimana, Pak?" tanyanya hati-hati. Pria itu menyandarkan punggungnya ke kursi. "Ada perempatan tua, tidak jauh dari sini. Orang menyebutnya perempatan angker. Di sana sering terjadi kecelakaan. Pernah dengar?" Bu Rini mengangguk. Ia tahu betul perempatan itu. Letaknya sekitar 2 kilometer dari warungnya. Banyak cerita beredar, katanya perempatan itu angker karena sering memakan korban. Orang percaya ada arwah penasaran yang menghuni tempat itu. "Pergilah ke sana suatu malam," lanjut pria itu. "Bawa sate utuh, letakkan di tengah perempatan. Jangan menoleh ke belakang, jangan bicara apapun. Biarkan saja. Kalau panjenengan lakukan, lihatlah nanti, warung ini tidak akan pernah sepi lagi." Suara pria itu begitu tenang, tapi menusuk, seolah ada kekuatan tersembunyi di balik kata-katanya. Bu Rini menunduk. Dalam hati, ia bergolak. Apakah ini benar-benar orang biasa? Atau sesuatu yang lain? "Maaf Pak, saya hanya orang kecil. Saya hanya ingin jualan sate dengan jujur," katanya lirih. Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang justru membuat suasana semakin dingin. "Tidak ada yang salah dengan mencari jalan rezeki, Bu. Jalan ini sudah terbiasa memberi dan meminta. Panjenengan hanya perlu memilih, mau tetap begini atau mau ikut mengalir bersama jalan." Hening kembali merayap. Pria itu kemudian berdiri. Tanpa memesan apapun, ia merapikan jubahnya, lalu melangkah pergi ke arah jalan. Langkahnya pelan, tapi semakin jauh, tubuhnya seakan lenyap di telan gelap. Bu Rini berusaha mengikuti dengan pandangan mata,
Namun dalam sekejap, sosok itu benar-benar menghilang. Warung kembali sunyi, hanya suara arang yang meletup kecil dan angin malam yang menusuk kulit. Bu Rini duduk termangu. Kata-kata pria itu berputar-putar di kepalanya. Jalan ini memberi makan, tapi juga meminta balasannya. Ia mencoba mengabaikan, meyakinkan diri bahwa itu hanya obrolan aneh dari orang asing. Namun jauh di dalam hatinya, sebuah rasa penasaran mulai tumbuh. Bagaimana jika benar? Bagaimana jika dengan ritual sederhana, warung satenya bisa kembali ramai, seperti warung-warung lain di jalur Pantura ini? Bu Rini menutup warung dengan hati yang gelisah malam itu. Saat berjalan pulang, ia merasa langkah kakinya lebih berat dari biasanya. Seolah jalan yang ia pijak menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Dan di balik semua itu, tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari jalan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari setelah pertemuan dengan pria berjubah hitam itu berjalan dengan ganjil. Bu Rini mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya percakapan aneh dari orang asing yang mungkin sedang iseng. Namun, semakin ia berusaha melupakan, semakin kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Jalan ini memberi makan, tapi juga meminta balasannya. Ucapan itu seperti gema yang tidak mau hilang, seolah terikat pada setiap bunyi klakson truk yang lewat di depan warungnya. Warung sate Bu Rini tetap sepi, bahkan lebih sepi dari biasanya. 2 malam berturut-turut, ia hampir tidak menjual satu tusuk pun. Sate yang sudah ia siapkan terpaksa dimakan sendiri atau diberikan ke tetangga. Uang belanja semakin menipis, sementara Arif butuh biaya sekolah. Suatu malam, Bu Rini duduk termenung di dalam warung. Matanya menatap tungku arang yang padam. Angin malam meniupkan bau asin dari laut. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam. Tapi ia belum beranjak pulang. Kenapa rezeki ibu mampet begini ya, Allah, bisiknya pelan. Ia teringat lagi pada perempatan yang disebut pria berjubah hitam. Perempatan itu memang terkenal angker. Letaknya di jalan tua yang agak menjorok dari jalur utama Pantura. Dikelilingi pepohonan besar dan sawah gelap. Banyak beredar tentang kecelakaan yang sering terjadi di sana. Katanya, pengendara sering melihat bayangan menyeberang tiba-tiba, lalu kehilangan kendali. Ada pula yang bilang arwah korban kecelakaan suka menampakkan diri untuk menakut-nakuti orang. Bu Rini menggigil hanya dengan membayangkannya. Ia tidak pernah berani lewat sana sendirian, apalagi malam hari. Tapi entah mengapa, hatinya terdorong. Rasa penasaran bercampur putus asa membuatnya berdiri, menyiapkan beberapa tusuk sate yang belum terjual. Ia membungkus sate itu dengan kertas, lalu memasukkannya ke dalam wadah bambu kecil. Tangannya gemetar, kakinya terasa berat. Ia bahkan harus menutup warung dengan terburu-buru, seolah takut pikirannya berubah. Jalan menuju perempatan angker itu sunyi. Hanya sesekali ada suara motor atau truk dari kejauhan. Lampu jalan di sekitar sana banyak yang mati. Pohon beringin besar berdiri angker di sudut perempatan. Ranting-rantingnya menjulur seperti tangan hitam yang siap meraih siapa saja yang lewat. Bu Rini berhenti sejenak, mengatur napas. Dadanya berdebar keras, telapak tangannya dingin. Aku harus melakukan ini? Apa aku sudah gila sampai percaya kata-kata orang asing itu, pikirnya. Namun ketika ia mengingat wajah Arif yang sedang belajar keras di rumah dengan cahaya lampu redup, hatinya kembali goyah. Semua demi anak, demi masa depan. Dengan langkah ragu, ia melangkah ke tengah perempatan. Suara serangga malam terdengar jelas. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun pohon bergesekan menimbulkan bunyi yang menyeramkan. Bu Rini meletakkan wadah berisi sate di tanah, tepat di tengah perempatan. Jantungnya seolah mau meloncat keluar. Ia ingat pesan pria itu. Jangan menoleh ke belakang, jangan bicara apapun. Tangannya gemetar saat membuka bungkus sate. Aroma bumbu kacang bercampur asap arang yang masih melekat di daging tercium samar. Ia menunduk, meletakkan tusukan sate di atas bungkus kertas, lalu berdiri perlahan. Beberapa detik pertama terasa biasa, hanya keheningan dan suara jangkrik. Tapi kemudian, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun-daun berputar, debu beterbangan. Lampu jalan yang tadinya menyala, redup tiba-tiba padam,
satu persatu, menyisakan kegelapan pekat. Bu Rini menggigil, napasnya tercekat. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa kaku. Lalu, samar-samar, terdengar suara tangisan perempuan. Helen, sekali, seperti berasal dari kejauhan. Suara itu lirih, penuh kesedihan, tapi semakin lama semakin jelas. Hihihihi. Bulu kuduk Bu Rini berdiri. Ia meremas bajunya sendiri, berusaha menahan teriak. Suara itu semakin dekat, seolah tepat di belakangnya. Pesan pria berjubah hitam terngiang kembali. Jangan menoleh ke belakang. Bu Rini menggigit bibir, air matanya hampir jatuh karena ketakutan. Tangisan itu terdengar jelas, seperti ada perempuan yang berdiri hanya beberapa langkah di belakangnya. Hihihihihi, pulang. Kakinya akhirnya bisa bergerak. Dengan langkah terburu-buru, hampir berlari, ia meninggalkan perempatan itu tanpa menoleh sedikit pun. Nafasnya memburu, jantungnya berdetak kencang. Begitu sampai di jalan utama, lampu jalan kembali menyala. Suara kendaraan terdengar lagi. Rini berhenti, menunduk, mencoba mengatur napas. Air mata jatuh begitu saja. Entah karena takut atau lega, ia tidak tahu apa yang baru saja ia alami. Yang jelas, malam itu akan selalu ia ingat sepanjang hidupnya. Sesampainya di rumah Bu Rini langsung menutup pintu rapat-rapat. Arif sudah tertidur di kamarnya. Bu Rini duduk di ruang tamu, tubuhnya masih gemetar. Ia tidak tahu harus menganggap kejadian itu nyata atau hanya bayangan ketakutan. Namun, ada satu hal yang ia rasakan jelas. Jalan itu memang menyimpan sesuatu. Dan malam itu, ia merasa seolah sudah mengetuk sebuah pintu yang tidak seharusnya ia sentuh. Pagi setelah malam menyeramkan itu, Bu Rini bangun dengan tubuh masih lemas. Ia hampir tidak bisa tidur. Bayangan suara tangisan perempuan di perempatan terus menghantui kepalanya. Sesekali ia merasa suara itu masih bergema di telinganya. Namun, hidup tidak bisa berhenti hanya karena ketakutan. Pagi itu, ia tetap menyiapkan bumbu kacang, menyiangi daging ayam, dan menyalakan bara arang seperti biasanya. Rutinitas sederhana itu seolah menjadi cara menenangkan diri. Semoga hari ini ada pembeli, gumamnya sambil meniup bara api hingga menyala. Siang hari, seperti biasa, warung sate Bu Rini sepi. Hanya ada 1-2 orang yang mampir, sekadar membeli teh hangat. Tapi malam harinya, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Sekitar pukul 8, suara deru mesin truk terdengar mendekat. Sebuah truk besar berhenti tepat di depan warung. 2 sopir turun. Wajah mereka terlihat lelah, dan tanpa banyak bicara langsung duduk di bangku panjang warung. "Bu, sate ayamnya ada?" tanya salah satu sopir. Bu Rini sedikit terkejut. Jerengsek, sopir truk mau mampir di warungnya. Biasanya mereka lebih memilih warung besar dengan lampu terang di pinggir jalan utama. Tapi ia segera tersenyum ramah. "Ada Pak, mau berapa tusuk?" "15 tusuk Bu, sama lontongnya," jawab sopir itu. Malam itu, sate Bu Rini habis lebih cepat dari biasanya. Senyumnya mengembang ketika menghitung uang hasil jualan. Meski tidak banyak, tetap terasa istimewa. Hari berikutnya, kejadian serupa terulang. Truk lain berhenti, sopir lain datang, bahkan ada bus malam yang juga singgah. Warung yang tadinya sepi, mendadak ramai. Aroma sate bakar bercampur asap arang memenuhi udara, menarik perhatian siapapun yang melintas. Bu Rini mulai merasa heran. Kenapa tiba-tiba ramai begini ya? Apa karena tempatnya dekat jalan besar? Batinnya. Namun, dalam hatinya, ia tahu jawabannya. Ritual di perempatan. Semakin hari, jumlah pembeli makin bertambah. Bahkan ada beberapa sopir yang menjadi langganan tetap. Mereka bilang sate Bu Rini punya rasa berbeda. Bumbunya lebih gurih, dagingnya lebih empuk. Ada yang bercanda bilang, sate Bu Rini bikin gak bisa berhenti makan. Mendengar itu, Bu Rini hanya bisa tersenyum kaku. Dalam hati, ia bergidik. Ia tidak menambahkan apapun dalam bumbu sate. Semuanya sama seperti dulu. Hanya saja, setelah ritual itu, entah mengapa rasanya jadi lebih istimewa. Arif pun ikut senang. "Ibu, sekarang warung kita rame ya. Teman-temanku juga pengen coba satenya," ucapnya sambil tersenyum polos. Bu Rini mengusap kepala anaknya dengan perasaan campur aduk. Ada bahagia,
tapi juga ada bayangan gelap yang terus menguntit. Malam berikutnya, tanda-tanda aneh mulai muncul. Saat membakar sate, Bu Rini sering mendengar suara samar dari dapur. Seperti suara orang berbisik. Kadang-kadang ada bau wangi bunga melati menyusup di antara asap sate. Pernah juga, ketika warung sudah tutup, ia mendengar suara tangisan pelan, mirip dengan yang pernah ia dengar di perempatan. Namun yang membuatnya benar-benar merinding adalah cerita dari para sopir. Suatu malam, seorang sopir yang sering mampir bercerita, "Bu, aneh ya, setiap habis makan sate di sini, jalan terasa enteng. Tapi ada aja kecelakaan di depan sana. Baru kemarin, truk teman saya terguling." Bu Rini tercekat. Ia hanya bisa mengangguk pelan, pura-pura tidak tahu. Beberapa hari kemudian, kabar duka kembali terdengar. Seorang sopir bus yang sempat makan di warungnya mengalami kecelakaan parah di jalur Pantura. Bu Rini mendengar kabar itu dari pelanggan lain. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat menggenggam piring. Apa ini? Balasan dari ritual itu. Pekarnya ngeri. Namun ketika malam datang, warungnya kembali dipenuhi pembeli. Uang mengalir deras, bahkan lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan. Bu Rini semakin terjebak. Ia ingin berhenti, tapi bagaimana mungkin? Warungnya kini jadi tumpuan hidup. Bahkan Arif mulai bisa menabung untuk sekolah. Semua berjalan lenser, di balik rasa bersalah yang semakin menghantui. Malam itu, setelah semua pembeli pergi, Bu Rini duduk sendiri di bangku warung. Lampu bohlam redup menggantung di atas kepalanya. Ia menatap tungku arang yang masih menyala merah, seperti bara api di neraka kecil. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara lirih. Hihihihi. Suara itu sama persis dengan yang ia dengar di perempatan. Bulu kuduk Bu Rini berdiri. Ia berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan gelap dapur dengan panci-panci kosong. Air matanya menetes. Ia sadar, jalan yang ia pilih bukan jalan biasa. Setiap kepulan asap sate yang membawanya pada rezeki, rupanya juga membawa sesuatu yang lain. Sesuatu yang kelak menuntut lebih banyak dari sekadar tusukan sate. Malam itu warung Bu Rini kembali ramai. Asap sate mengepul tinggi. Aroma bumbu kacang yang terbakar bercampur bau arang memenuhi udara. Deretan truk besar parkir di pinggir jalan. Lampu sorotnya menyilaukan sebagian badan warung. Sopirs duduk di bangku panjang, bercanda sambil menunggu sate matang. "Bu, tambah 10 tusuk lagi ya? Satenya enak banget. Bikin nagih," kata salah seorang sopir sambil tertawa kecil. Bu Rini hanya tersenyum. Tangannya cekatan membolak-bolik tusukan sate di atas bara. Meski wajahnya tampak tenang, di dalam hatinya berkecamuk rasa aneh yang sulit dijelaskan. Ia bahagia, warungnya penuh, tapi ada rasa takut yang selalu membayangi. 3 malam lalu, ia mendengar kabar seorang sopir truk terguling tak jauh dari jalur Pantura. Sopir itu adalah orang yang sama yang memuji sate Bu Rini seminggu sebelumnya. Keesokan harinya, seorang pelanggan lain datang dengan kabar buruk. "Bu Rini, tahu kabar nggak? Bus yang semalam makan di sini, katanya masuk jurang dekat Batang. Penumpangnya banyak yang luka-luka. Sopirnya meninggal di tempat." Bu Rini terdiam. Tangannya yang sedang menuang bumbu tiba-tiba gemetar. Jantungnya berdetak kencang. Wajahnya pucat. Untung pelanggan itu tidak memperhatikan. Semakin hari, kabar-kabar serupa terdengar makin sering. Sopir-sopir yang pernah makan sate di warungnya, satu persatu mengalami kecelakaan. Tidak semuanya meninggal, tapi selalu ada korban. Bu Rini mulai merasa dada sesak setiap kali mendengar cerita itu. Malam-malamnya pun tidak tenang. Ayah Siring terbangun karena mendengar suara tangisan perempuan dari dapur. Suara itu lirih, panjang, seperti suara orang meratap. Pernah suatu kali ia nekat memeriksa, tapi begitu membuka pintu dapur, hanya ada panci kosong dan tungku yang sudah padam. Namun, yang paling membuatnya merinding adalah kejadian pada malam Jumat. Saat ia menutup warung, tiba-tiba dari tungku arang yang sudah padam, keluar bau melati yang sangat kuat. Bukan bau sate, bukan bau arang, melainkan wangi bunga segar yang menusuk hidung. Bersamaan dengan itu, ia mendengar bisikan, "Nyawa, nyawa gantinya,
Burini hampir pingsan. Ia jatuh terduduk di lantai warung, menutup telinganya sambil menangis. Sejak malam itu, ia benar-benar yakin bahwa pesugihan itu nyata. Ritual di perempatan bukan sekadar permainan. Warungnya yang mendadak ramai ternyata dibayar dengan nyawa manusia. Namun, di sisi lain, ia terjebak. Uang hasil jualan kini cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan bisa menabung sedikit demi sedikit. Arif pun terlihat lebih bahagia. Ia tidak lagi mengeluh soal uang sekolah. "Ibu, sate kita sekarang laris banget ya. Aku seneng lihat warung kita rame," ucap Arif polos suatu malam sambil membantu membereskan piring. Burini terdiam, hatinya perih. Ia hanya mampu tersenyum kaku sambil mengusap kepala anaknya. Dalam hati ia berkata, "Kalau saja kamu tahu nak, semua ini tidak datang gratis." Malam berikutnya, Burini bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali berada di perempatan angker. Kali ini, ia tidak sendiri. Ada banyak orang berdiri di sekelilingnya. Wajah-wajah sopir truk dan bus yang pernah mampir ke warungnya. Mereka menatapnya, kosong, mata mereka sayu, dan tubuh mereka penuh luka seperti korban kecelakaan. Salah seorang mendekat, wajahnya berlumuran darah. Dengan suara berat ia berkata, "Kami tumbalnya, Bu, kami gantinya sate Ibu." Burini terbangun dengan keringat dingin, dadanya naik turun cepat. Ia menatap lenggit-lenggit rumah dengan mata basah. Mimpi itu terasa terlalu nyata, seperti sebuah peringatan. Hari-hari berikutnya, rasa bersalah itu semakin menghantui. Setiap kali melihat sopir masuk ke warung, Burini ingin berteriak, "Jangan makan di sini, nanti kalian mati." Tapi keluh, ia hanya bisa melayani, memasak, dan menerima uang mereka. Ada kalanya ia ingin berhenti, namun setiap kali memikirkan kebutuhan Arif, keberanian itu hilang. Ia tahu, jika warung kembali sepi, hidupnya akan semakin sulit. Sampai pada suatu malam, seorang pria berjubah hitam, orang yang dulu menemuinya, kembali datang. Ia duduk di sudut warung, wajahnya setengah tertutup kain. Suaranya dalam, menembus jantung Burini. "Bagaimana, Bu? Warungnya ramai sekarang bukan?" Burini menunduk, tubuhnya gemetar. "Tapi, kenapa harus ada nyawa yang melayang? Kenapa setiap sopir yang makan di sini selalu celaka?" Pria itu tersenyum samar. "Begitulah hukum di Jalan Pantura. Besek tidak datang begitu saja. Ada yang harus diberikan sebagai gantinya. Jalan ini kenyang dengan darah, dan sate Ibu hanya bagian dari perjanjian itu." Burini terisak. "Aku tidak sanggup lagi. Aku tidak mau ada orang mati hanya karena sateku." Pria itu menatapnya tajam. "Kalau begitu, siapkah Ibu kehilangan semua yang sudah didapatkan? Kembali ke warung sepi, kembali ke lapar? Siapkah Ibu melihat anakmu menderita lagi?" Pertanyaan itu menghantam Burini seperti palu. "Ayah tidak bisa menjawab." Air matanya jatuh begitu saja. Pria itu berdiri, lalu berbisik lirih sebelum pergi. "Jangan lupa, perempatan itu sudah membuka pintu untukmu. Tidak ada jalan kembali. Selama sate ini laris, tumbal nyawa akan terus dibutuhkan." Setelah pria itu pergi, warung terasa dingin. Angin malam bertiup kencang, lampu bohlam bergoyang-goyang. Burini memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, ia terperangkap dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia hentikan begitu saja. Sejak malam itu, setiap kali melihat asap sate mengepul, Burini selalu merasa ada wajah samar di dalamnya. Wajah-wajah sopir yang pernah mampir menatapnya dengan mata kosong penuh tuduhan. Dan semakin hari, jumlah wajah itu semakin banyak. Warung sate Burini kini tak pernah sepi. Setiap malam, deretan truk dan bus berhenti bergantian. Asap sate terus mengepul. Suara daging yang berdesis di atas arang menjadi musik malam yang akrab di telinga Burini. Arif, yang kini sering membantu ibunya, sebenarnya senang. Baginya, warung yang ramai berarti kehidupan yang lebih baik. Ia bisa membantu sekolahnya sendiri, membeli buku, bahkan kadang-kadang bisa jajan seperti teman-temannya. Namun, di balik rasa senang itu, Arif mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar. Pertama kali ia curiga adalah ketika ia melihat ibunya sering duduk melamun
Setelah warung tutup, biasanya Bu Rini selalu tampak lega dan tersenyum saat menghitung uang. Tapi sekarang, wajahnya sering pucat, matanya kosong, seolah sedang menanggung beban berat. "Ibu kenapa? Capek ya?" tanya Arif suatu malam. Bu Rini tersentak, lalu buru-buru, "Tersen, enggak nak, ibu cuma mikir besok harus beli ayam berapa kilo lagi." Arif mengangguk, meski hatinya merasa ada yang janggal. Kecurigaan itu semakin besar saat Arif mulai mendengar suara aneh di warung. Pernah, ketika ia sedang membereskan piring di dapur, ia mendengar suara seperti tangisan perempuan. Suara itu sangat pelan, tapi jelas. "Huhu, huhu." Arif berhenti, menajamkan telinganya. Ia memanggil, "Bu, ibu nangis ya?" Tapi saat keluar, ia melihat Bu Rini sedang melayani pembeli dengan wajah biasa. Tidak mungkin suara itu berasal dari ibunya. Beberapa hari kemudian, kejadian lain membuat bulu kuduk Arif berdiri. Malam itu, warung sudah tutup. Ia sedang menyapu lantai, sementara ibunya membereskan bumbu di dapur. Tiba-tiba, ia mencium bau wangi melati yang sangat kuat. Padahal, tidak ada bunga di sekitar warung. "Ibu, ada yang taruh bunga ya di sini?" tanyanya sambil menoleh. Bu Rini kaget, lalu cepat-cepat menjawab, "Nggak ada nak, mungkin cuma angin bawa bau dari luar." Tapi Arif tahu, angin malam Pantura biasanya membawa bau asin laut atau asap kendaraan, bukan wangi bunga. Semakin lama, perasaan Arif makin tidak enak. Ia juga memperhatikan satu hal lain yang membuatnya bingung. Banyak sopir yang singgah di warung mereka. Tapi beberapa hari kemudian, ia dengar kabar ada kecelakaan di jalur Pantura. Awalnya, ia tidak menghubungkan keduanya. Tapi ketika mendengar kabar sopir langganan mereka meninggal di kecelakaan, hatinya mulai bertanya-tanya, kenapa semua sopir yang sering makan di sini malah celaka ya? Malam itu, Arif memberanikan diri bicara. Saat warung sudah tutup, ia duduk di bangku panjang bersama ibunya. Lampu bohlam redup, berayun karena angin. "Aku boleh tanya sesuatu?" Bu Rini menatap anaknya, sedikit gugup. "Apa nak?" Arif menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Kenapa ya? Setiap sopir yang sering makan di sini, KOK banyak yang kecelakaan?" Pertanyaan itu membuat wajah Bu Rini langsung pucat. Tangannya gemetar, dadanya sesak. "Siapa bilang begitu?" tanyanya tergesa. "Teman-teman di sekolah cerita Bu, katanya ada bus sama truk yang celaka habis makan sate. Aku juga dengar sendiri dari sopir lain. Bener nggak Bu?" Bu Rini tercekat. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Ia tidak mungkin menceritakan semuanya pada anaknya. Bagaimana mungkin ia mengatakan bahwa sate yang mereka jual adalah bagian dari perjanjian gelap? Akhirnya, ia hanya berkata singkat, "Itu cuma kebetulan nak. Jangan percaya omongan orang." Arif menatap ibunya dalam-dalam. Meski polos, ia bisa merasakan ibunya sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi ia tidak berani memaksa. Ia hanya mengangguk pelan, meski hatinya tidak puas. Malam itu, Arif tidak bisa tidur. Ia teringat wajah-wajah sopir yang pernah ia lihat di warung, lalu mendengar kabar mereka meninggal. Ia juga teringat suara tangisan aneh di dapur. Semua terasa janggal. Dalam tidurnya yang gelisah, Arif bermimpi. Ia berdiri di tengah jalan Pantura yang gelap, hanya diterangi lampu truk yang berderet panjang. Tiba-tiba, satu persatu sopir keluar dari kendaraan mereka. Wajah mereka pucat, tubuh penuh luka, dan mata mereka kosong. Mereka berjalan ke arahnya sambil berbisik, "Warung sate, warung sate." Arif terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya tersengal, jantungnya berdetak cepat. Ia menuju kamar ibunya, tapi tidak berani membangunkan. Keesokan paginya, ia mencoba bersikap biasa, tapi rasa curiga itu tidak hilang. Sejak hari itu, Arif mulai diam-diam memperhatikan ibunya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya disembunyikan. Suatu malam, ketika Bu Rini pergi sebentar ke dapur, Arif memberanikan diri membuka laci meja tempat ibunya menyimpan uang hasil jualan. Ia terkejut melihat bukan hanya uang, tapi juga ada seikat bunga melati yang sudah layu. Arif menggenggam bunga itu, hatinya bergetar. Kenapa ibu nyimpan bunga ini di sini? Apa hubungannya sama sate? Sebelum sempat berpikir lebih jauh,
ia mendengar suara ibunya kembali. Cepat-cepat ia menutup laci itu dan berpura-pura membereskan piring. Bu Rini tidak menyadari apa yang baru saja dilakukan anaknya. Tapi sejak malam itu, Arif semakin yakin ada rahasia besar yang ibunya sembunyikan. Rahasia yang mungkin berhubungan dengan tangisan aneh, bau melati, dan kecelakaan di Jalan Pantura. Malam itu, warung sate Bu Rini baru saja selesai melayani pelanggan terakhir. Asap sate masih tersisa di udara, bercampur dengan bau arang yang hampir padam. Angin malam dari Jalan Raya Pantura berhembus, membawa suara klakson truk yang samar-samar terdengar di kejauhan. Bu Rini duduk di bangku panjang, menunduk, menatap bara arang yang tinggal menyala merah. Matanya sayu, tubuhnya lelah, tapi hatinya lebih lelah lagi. Sejak kecelakaan demi kecelakaan menimpa sopir-sopir yang pernah makan di warungnya, perasaan bersalah itu semakin menghantui. Tiba-tiba, wangi melati kembali menyengat. Kali ini lebih kuat, seperti ada bunga segar yang ditabur di sekeliling warung. Bu Rini langsung merinding. Ia tahu, wangi itu bukan wangi biasa. Lalu terdengar suara lirih dari arah dapur. Suara perempuan menangis. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Huhu. Bu Rini memejamkan mata, menutup telinganya dengan kedua tangan. Jangan lagi, bisiknya dengan suara bergetar. Tapi tangisan itu tidak berhenti, justru berubah menjadi bisikan, pelan, tepat di telinganya. Nyawa lagi. Bu Rini terlonjak, tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya panci-panci tua tergantung di dinding dapur, dan bayangan dirinya di kaca jendela. Arif, yang sudah selesai membereskan piring, keluar dari kamar kecil di belakang warung. Ia melihat ibunya duduk pucat, berkeringat dingin. "Ibu kenapa? Sakit waya?" tanya Arif khawatir. Bu Rini buru-buru tersenyum, meski jelas dipaksakan. "Gak apa-apa nak, ibu cuma capek." Arif menatapnya lekat-lekat. Ia ingin bertanya soal bau melati yang juga tercium olehnya, tapi ia menahan diri. Sejak menemukan bunga layu di laci beberapa hari lalu, ia sudah tahu ada sesuatu yang besar yang ibunya sembunyikan. Malam semakin larut. Bu Rini dan Arif akhirnya pulang. Rumah sederhana mereka terasa lebih sunyi dari biasanya. Arif sudah masuk kamar, tapi matanya tak kunjung terpejam. Sekitar tengah malam, ia mendengar suara ibunya berbisik sendirian di ruang depan. Perlahan, ia mengintip dari balik pintu. Bu Rini duduk bersila di lantai. Di depannya ada sebungkus sate yang ia sisihkan. Tangannya gemetar saat meletakkan sate itu di atas piring, seolah sedang melakukan sesuatu yang sakral. "Jangan ganggu aku, Cong. Ambil anakku. Ambillah apa yang kalian mau. Asal jangan anakku." Suara Bu Rini bergetar, hampir seperti meratap. Arif menutup mulutnya rapat-rapat, menahan teriakan. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi jelas ibunya sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Malam itu, Arif hampir tidak bisa tidur. Keesokan harinya, Bu Rini mencoba bersikap biasa. Ia menyiapkan bumbu kacang, menyalakan tungku, dan menata meja warung. Tapi Arif melihat dengan jelas, mata ibunya sembab, wajahnya pucat, seolah baru saja menangis semalaman. "Ibu," Arif akhirnya memberanikan diri bicara saat mereka berdua saja. "Sebenarnya ada apa, Bu? Aku sering dengar suara aneh di warung. Aku juga lihat ibu kayak ngomong sendiri semalam." "Ibu bohongin aku kan?" Pertanyaan itu membuat Bu Rini tercekat. Matanya memanas, tangannya berhenti mengulek bumbu. "Ayah," menyangkal, tapi suaranya serak, "Nak. Ada hal-hal yang gak bisa kamu mengerti. Semua ini ibu lakukan buat kamu, supaya kamu gak kekurangan, supaya kamu bisa sekolah tinggi." Arif menggeleng keras. "Tapi, kenapa harus ada orang lain yang celaka?" "Bu, aku dengar sendiri cerita orang-orang. Kenapa setiap sopir yang makan di sini malah kecelakaan? Apa sate kita ada hubungannya sama itu?" Bu Rini menatap anaknya. Matanya berkaca-kaca. Ia tak sanggup menjawab. Air matanya akhirnya jatuh. "Maafkan, Ibu. Nak, maafkan Ibu." Arif terdiam.
Hatinya semakin kacau. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi jelas ibunya terjebak dalam sesuatu yang mengerikan. Malamnya, gangguan semakin mainnya di JD. Warung baru saja sepi ketika tiba-tiba suara tangisan terdengar dari atap. Suara itu berat, panjang, seolah ada perempuan duduk di atas genteng sambil menangis. Hu. Bu Rini dan Arif saling berpandangan. Wajah mereka pucat. Lalu terdengar bisikan serempak dari segala arah, dari dapur, dari tungku, dari belakang warung. Nyawa. Arif berlari memeluk ibunya. Bu, suara apa itu? Bu Rini hanya bisa memeluk erat anaknya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, tumbal yang diminta tidak akan berhenti. Selama warungnya laris, selama sate terus terjual, nyawa akan terus ditagih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arif benar-benar menyadari rahasia besar yang ibunya sembunyikan bukan sekadar cerita orang-orang. Itu nyata. Jalur Pantura malam itu lebih ramai dari biasanya. Bus malam saling salib. Deru mesin truk besar menggema dan lampu-lampu kendaraan menembus gelap. Angin laut yang asin sesekali menyapu, membawa hawa lembab khas Pekalongan. Warung sate Bu Rini tampak seperti biasa, dipenuhi sopir truk, kernet, dan beberapa penumpang bus yang singgah untuk makan. Asap sate mengepul ke udara, bercampur dengan bau bumbu kacang yang gurih. Di luar, jalanan penuh riuh, tapi di dalam warung, suasana aneh terasa menyelusup. Seperti ada yang mengintai dari balik asap. Arif sibuk melayani pembeli. Matanya sesekali menatap ibunya yang tampak lebih gelisah dari biasanya. Bu Rini beberapa kali melirik ke arah jalan raya, seolah sedang menunggu sesuatu yang buruk akan terjadi. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari kejauhan. Brok, disusul jeritan panjang, dan bunyi logam beradu. Semua orang di warung terdiam, lalu berdiri panik. Suara rem truk dan klakson panjang menyusul, membuat bulu kuduk merinding. Arif langsung berlari keluar bersama beberapa pembeli. Dari keyohan, terlihat sebuah bus malam terguling di sisi jalan. Ringsek parah, asap hitam mengepul dari kap mesin. Sementara suara teriakan penumpang yang terjebak di dalam terdengar jelas. Ya Allah, kecelakaan besar, teriak salah satu sopir yang sedang makan di warung. Bu Rini keluar belakangan. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar. Bibirnya bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tak sanggup. Puluhan orang mulai berlarian menuju lokasi kecelakaan. Beberapa mencoba membantu menarik penumpang keluar dari kaca bus yang pecah. Sirena mobil polisi dan ambulans baru terdengar. Beberapa menit kemudian, meraung-raung di kejauhan. Arif berdiri terpaku, matanya membelalak, tubuhnya kuku. Dari arah bus yang terguling, samar-samar ia melihat sosok perempuan berambut panjang, berdiri di tengah jalan. Wajahnya tak jelas, hanya siluet hitam dengan gaun putih lusuh. Di tangannya, ia menggenggam seikat bunga melati. Arif menelan ludah, tubuhnya gemetar. Bu, lihat itu, bisiknya dengan suara serak. Bu Rini menoleh, dan seketika wajahnya semakin pucat. Ia melihatnya juga. Sosok itu menunduk, lalu perlahan menghilang bersama hembusan engine. Hanya wangi melati yang tersisa menusuk hidung, membuat suasana semakin mencekam. Beberapa menit kemudian, suasana berubah kacau. Orang-orang menjerit saat menyadari banyak korban tewas di dalam bus. Ambulans yang datang mulai mengevakuasi mayat, membungkusnya dengan kantong hitam. Arif tak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia menarik lengan ibunya. Bu, jawab aku, apa ini ada hubungannya sama sate kita? Kenapa tiap orang habis makan di sini kena musibah? Sekarang bus satu penuh kecelakaan. Bu, itu bukan kebetulan lagi. Bu Rini terdiam, matanya berkaca-kaca, air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Nak, ibu gak pernah mau begini, ibu terjebak. Ibu cuma ingin kita bisa hidup lebih baik. Aku gak tahu mereka akan menagih sebanyak ini. Siapa mereka? Bu, Arif menatap ibunya dengan mata merah. Bu Rini memalingkan wajah, tak sanggup menjawab. Tapi dari raut wajahnya, Arif tahu ibunya sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar rahasia. Ketegangan semakin memuncak
ketika polisi mendatangi warung. Seorang petugas, Pak Suroso, mendekati Bu Rini dengan tatapan tajam. Bu, tadi ada saksi bilang bus itu sempat mampir di sini sebelum kecelakaan. Sopirnya sempat makan sate. Kami perlu data, Bu. Bisa tunjukkan siapa saja pembeli malam ini? Bu Rini tercekat. Arif menatap polisi itu. Wajahnya tegang. Pak, jangan nuduh ibu saya sembarangan. Semua orang bisa mampir ke sini. Bukan berat. Kecelakaannya karena sate. Pak Suroso menghela napas. Kami hanya butuh keterangan, Nak. Tapi ini bukan pertama kalinya. Sejak beberapa bulan terakhir, banyak sopir kecelakaan tak jauh dari sini. Dan hampir semuanya sempat makan di warung. Ucapan itu membuat suasana warung mendadak hening. Beberapa pelanggan yang masih ada saling pandang. Sebagian bahkan langsung pergi tanpa membayar. Arif menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, polisi itu tidak sepenuhnya salah. Ada pola yang jelas. Dan pola itu mengarah ke warung sate. Mereka, malam itu, setelah keramaian mereda dan polisi pergi, Arif mendesak ibunya untuk bicara. Mereka duduk berdua di warung yang sudah kosong, hanya ditemani asap arang yang tersisa. Bu, aku gak tahan lagi. Aku harus tahu, siapa sosok itu? Kenapa selalu ada bau melati tiap kali ada kecelakaan? Apa hubungannya sama sate kita? Bu, Rini terdiam lama. Lalu dengan suara bergetar, ia berkata pelan. Nak, waktu dulu warung kita sepi ibu bertemu seseorang. Dia janji bikin warung kita ramai. Asal ibu mau kasih sesaji di perempatan itu. Katanya, cuma bunga Cuma Communion. Ibu pikir, nggak apa-apa. Arif mendengarkan dengan wajah pucat, tapi ternyata ada harga lain. Mereka minta nyawa. Awalnya 1, 2 sopir, sekarang makin banyak. Ibu nggak bisa hentikan. Setiap malam, kalau ibu coba berhenti, mereka datang, menangis, membisik, minta nyawa lagi. Arif menutup wajahnya dengan kedua tangan. Astagfirullah, Bu. Kenapa harus seperti ini? Bu Rini terisak, memegang tangan anaknya. Ibu cuma mau kamu bisa sekolah, Nak. Ibu nggak sanggup lihat kamu hidup susah. Arif menarik tangannya, berdiri, suaranya meninggi. Tapi dengan cara begini, Bu, dengan ngorbanin nyawa orang lain. Ini salah, ini dosa besar. Aku nggak mau sate ini lagi. Bu Rini terdiam. Tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, Arif benar-benar marah padanya. Malam semakin larut, tapi ketegangan belum reda. Saat mereka hendak pulang, suara tangisan kembali terdengar dari arah dapur. Tangisan panjang, menyayat, seolah puluhan orang menjerit bersamaan. Arif menoleh cepat. Di dinding warung, samar-samar terlihat bayangan perempuan berambut panjang. Bukan satu, tapi banyak. Puluhan sosok berdiri berderet. Wajah mereka hitam, mata mereka kosong. Arif mundur, wajahnya pucat pasi. Bu, itu? Mereka, Bu Rini, menutup mulut, menahan jeritannya. Salah satu sosok itu melangkah maju. Bibirnya bergerak, suaranya berat dan serak. Nyawa, bus malam sudah kami ambil. Tapi belum cukup, masih banyak yang harus dibayar. Lalu seluruh bayangan itu menghilang, meninggalkan wangi melati yang menusuk. Arif jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Malam itu, ia sadar satu hal. Mereka tidak akan berhenti, dan ibunya terjebak terlalu dalam. Sejak kecelakaan bus malam itu, warung sate Bu Rini mendadak sepi. Sopir-sopir yang dulu selalu singgah, kini lebih memilih warung lain. Berita tentang bus terguling cepat menyebar di jalur Pantura, dan nama warung sate Bu Rini ikut terseret. Warung sial, begitu bisik-bisik orang di jalan. Ada juga yang bilang, setiap makan di sana, selalu ada aja musibah. Bu Rini hanya bisa menunduk. Meski warungnya sepi, ia tahu, dalam waktu dekat, mereka akan datang menagih lagi. Wangi melati sudah sering tercium. Bahkan, di siang bolong, Arif tak mau tinggal diam. Ia merasa harus menghentikan semua ini sebelum makin banyak nyawa melayang. Malam itu, ia duduk di depan warung yang kosong, memandang jalan raya Pantura yang tak pernah tidur. Lampu kendaraan berkelebat, meninggalkan jejak cahaya. Ibu, kata Arif, lirih, aku harus tahu siapa sebenarnya orang berjubah hitam itu. Kalau ini ada hubungannya sama perempatan angker, aku akan ke sana. Bu Rini menoleh cepat, wajahnya pucat. Jangan, Nak, jangan pernah ke sana.
Itu tempat mereka, tempat ibu pertama kali melakukan ritual. Tapi justru di situ jawabannya, Bu. Kalau kita terus diam, mereka nggak akan berhenti. Sampai kapan kita harus hidup begini? Bu Rini terisak. Ia memegang tangan anaknya erat-erat. Ibu takut kehilangan kamu, Rif. Mereka udah beberapa kali bisikin. Kali ini yang ditagih bisa jadi bukan orang lain, tapi kamu. Arif terdiam. Kata-kata ibunya menusuk jantungnya, tapi tekadnya sudah bulat. Malam berikutnya, dengan hati-hati Arif pergi sendiri. Ia berjalan menyusuri jalur Pantura, perempatan angker yang dimaksud ibunya, tak jauh dari warung. Simpang jalan tua yang sudah jarang dilewati. Konon, banyak kecelakaan terjadi di sana. Saat Arif tiba, suasana mendadak berubah dingin. Angin berhembus kencang, membawa bau anyir bercampur melati. Pohon beringin besar di sudut perempatan berdiri angker. Ranting-rantingnya seperti tangan, hitam menjulur. Arif merinding, tapi ia terus melangkah. Matanya tertuju pada sesajen yang masih tersisa di bawah pohon. Bunga melati layu, dupa yang setengah habis, dan tulang ayam gosong. Tiba-tiba terdengar suara berat di belakangnya. Berani sekali kau datang sendirian, bocah. Arif berbalik cepat. Sosok berjubah hitam berdiri beberapa langkah darinya. Wajahnya tertutup kain. Hanya sepasang mata merah menyala yang terlihat. Arif menegakkan tubuhnya meski gemetar. Kamu yang jebak ibu saya kan? Kamu yang bikin sate. Kita minta tumbal nyawa. Sosok itu tertawa rendah. Suaranya bergema menyeramkan. Jebak? Tidak. Ibumu datang dengan kemauan sendiri. Aku hanya memberi apa yang dia minta. Kelarisan, uang, rezeki sebagai gantinya. Aku ambil nyawa. Itu adil bukan? Adil dari mana? Banyak orang mati gara-gara sate kita. Kamu jahat, teriak Arif. Mata merah itu menyipit. Jangan salahkan aku, bocah. Semua ini ibumu yang pilih. Kau pikir sate yang laku setiap malam, uang yang terus mengalir, itu datang begitu saja? Arif menggertakkan gigi. Aku nggak peduli. Aku mau ini berhenti. Aku nggak peduli kalau warung sepi. Yang penting nggak ada lagi korban. Sosok itu tertawa panjang. Suaranya menusuk telinga. Berhenti? Tidak ada jalan keluar. Bocah, selama perjanjian sudah dibuat, selama sate terus terbakar, nyawa akan selalu mengalir. Dan kalau kau memaksa melawan, gantinya adalah darahmu sendiri. Arif melangkah mundur, tapi tiba-tiba tubuhnya kaku, seperti ada tanggan-tanggan dingin mencengkeram kakinya dari dalam tanah. Dari arah pohon beringin, puluhan bayangan hitam muncul. Mereka berwajah kosong, dengan mata bolong, tubuh setengah hancur seperti korban kecelakaan. Arif menahan napas, jantungnya nyaris pecah. Bayangan-bayangan itu mendekat, berbisik serempak. Nyawa, nyawa, gantinya nyawa. Arif hampir berteriak, tapi tiba-tiba terdengar suara azan subuh dari kejauhan. Suara itu menggetarkan udara, dan seketika, bayangan-bayangan itu berhenti bergerak. Sosok berjubah hitam menoleh dengan tatapan marah. Kau selamat kali ini, bocah. Tapi ingat, waktu tidak di pihakmu, kami akan datang lagi. Kami akan ambil yang paling berharga darimu. Dalam sekejap, sosok itu menghilang bersama semua bayangan. Perempatan kembali sepi, hanya angin yang berhembus dingin. Arif terjatuh lemas. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia hampir tak percaya masih hidup. Dengan sisa tenaga, ia kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Bu Rini langsung memeluknya. Ya Allah, nak, ibu udah bilang jangan ke sana. Arif menepis pelukan itu. Wajahnya pucat, tapi penuh tekad. Bu, aku udah lihat sendiri. Memang benar, semua ini karena perjanjian. Tapi aku juga lihat mereka takut sama azan, Bu. Ada cara, Buit, Enggelowon. Kita nggak bisa terus tunduk. Bu Rini terdiam. Air matanya mengalir deras. Ia ingin percaya, tapi rasa takut masih mengekang hatinya. Arif menatap ibunya tajam. Bu, kalau kita terus begini, bukan cuma orang lain yang jadi korban. Cepat atau lambat, mereka bakal ambil aku. Ibu mau lihat aku mati gara-gara sate ini? Bu, Rini menutup wajahnya, menangis keras. Tidak, nak, tidak. Malam berikutnya, konflik makin memuncak. Warung yang sepi tiba-tiba
kembali ramai. Entah dari mana, banyak sopir datang bersamaan, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Arif curiga, "Bu, ini nggak wajar, mereka kayak dipaksa datang ke sini." Dan benar saja, setelah beberapa sopir selesai makan, kabar buruk datang lagi. Truk besar terguling di jalur Pantura, hanya beberapa kilometer dari warung. 2 sopir tewas di tempat. Kerumunan di warung panik. Polisi kembali datang, kali ini dengan tatapan lebih keras. Pak Suroso mendekat, suaranya tegas. "Bu Rini, ini sudah keterlaluan. Kalau begini terus, saya harus tutup warung ini." Banyak nyawa melayang, dan semua jejaknya kembali ke sini. Bu Rini tak bisa menjawab, hanya menunduk menangis. Arif maju, menahan amarah. "Pak, tolong kasih kami waktu, bukan warung ini yang bikin orang mati. Ada hal lain yang gak bisa Bapak pahami." Pak Suroso menatapnya curiga. "Hal lain? Maksud kamu apa?" Arif menggigit bibir. Ia tak mungkin cerita soal perjanjian mistis. Tapi ia tahu, waktu semakin menipis jika mereka tidak segera menemukan cara untuk menghentikan pesugihan itu. Nyawa berikutnya bisa saja dirinya. Malam itu, Arif memutuskan ia harus kembali ke perempatan angker. Kali ini bukan untuk sekadar melihat, tapi mencari jalan keluar. Entah dengan doa, entah dengan melawan langsung. Ia tahu itu berbahaya, tapi lebih berbahaya lagi jika ia hanya diam dan di balik bayangan malam. Sosok berjubah hitam tersenyum sinis, menunggu kedatangan bocah yang berani menantang perjanjian kuno. Malam itu, angin Pantura bertiup lebih kencang dari biasanya. Deru kendaraan di jalan raya terdengar seperti dentuman jauh, bercampur suara ombak yang memecah pantai. Beberapa kilometer dari warung Burini, warung sate, tampak sepi, tapi Arif tahu malam ini tidak akan biasa. Ia menatap ibunya yang duduk di bangku panjang, wajah pucat, tangan gemetar. Mata Burini selalu menatap jalanan, seolah menunggu sesuatu yang menakutkan. "Bu, malam ini kita harus ke perempatan angker." "Aku gak bisa diam lagi," kata Arif. Nada suaranya mantap, meski ada sedikit getar takut. Bu Rini menggigit bibir, menahan air mata. "Nak, kalau kita pergi ke sana, bisa jadi ini malam terakhir kita." "Aku gak mau kamu, tapi kalau kita gak pergi, lebih banyak orang yang akan mati, termasuk aku." "Ibu tahu itu?" Arif menatap ibunya tajam. Bu Rini menghela napas panjang, akhirnya mengangguk. Mereka berdua berjalan kaki menyusuri jalan gelap, hanya diterangi lampu jalan jarang dan lampu warung yang semakin jauh. Sesampainya di perempatan, suasana mencekam. Pohon beringin tua berdiri angker, ranting-rantingnya bergerak-gerak seperti tangan-tangan hitam. Di bawahnya, sesaji yang tersisa menebarkan aroma melati menyengat. Angin malam membawa suara tangisan panjang, bercampur bisikan seram. "Nyawa, nyawa, gantinya nyawa." Arif menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Ia menatap sosok berjubah hitam yang berdiri di balik pohon. Matanya merah menyala. "Jadi kau berani datang lagi, bocah?" Suara itu berat, menggema. "Berani melawan perjanjian. Ini malam terakhir. Aku gak mau ada yang mati lagi. Bukan orang lain, bukan sopir, bukan aku, dan bukan ibu." Arif menantang. Suaranya tegas meski jantungnya nyaris lepas. Sosok berjubah itu tertawa panjang. "Kau percaya bisa menghentikan yang sudah dibuat? Tidak ada jalan keluar. Sate laris, nyawa mengalir, begitu aturan alam di sini." Arif menendak sebentar, kemudian menarik napas dalam. Ia menutup mata, mengangkat tangannya, dan mengumandangkan azan pelan. Suaranya gemetar tapi jelas. Sekejap, angin berhenti. Suara tangisan memudar. Sosok berjubah hitam menjerit, seperti tersayat oleh energi yang tak terlihat. Bayangan-bayangan arwah korban yang sebelumnya mengelilingi perempatan pun berguncang, kemudian menghilang. Sosok berjubah hitam mundur, menjerit panjang. "Azan, azan." Energi itu tidak bisa dihalangi. Arif membuka mata. Ayam, ibunya berdiri di sampingnya. Wajahnya terkejut tapi lega. "Ternyata benar, mereka takut suara azan," bisik Arif. "Kalau kita terus berdoa, mereka nggak bisa menagih nyawa lagi." Namun saat mereka hendak pulang, sosok itu kembali muncul. Kali ini dengan wajah setengah terlihat, hitam, luka-luka,
Mata merah membara, ia menunjuk ke arah warung Burini. Kau pikir ini selesai? Tidak, sate itu sudah laku. Perjanjian sudah dibuat. Warung itu tetap membawa kutukan. Mereka akan terus datang. Kalau warung tetap berdiri. Burini menatap anaknya, air mata mengalir. Ia mengerti satu-satunya jalan adalah menghancurkan warungnya sendiri. Rif, kita harus bakar warung itu. Sate, semua peralatan, semua harus habis. Kalau tidak, nyawa orang lain akan terus melayang. Arif mengangguk. Bersama ibunya, mereka menyiapkan kayu bakar tambahan, menuangkan bensin pada bangunan warung tua yang sudah penuh kenangan itu. Arif menatap sekeliling. Tiang-tiang kayu, tungku arang, meja panjang, dan semua kenangan masa kecilnya bercampur dengan rasa bersalah. Tapi ini harus dilakukan, kata Arif pelan. Burini menahan tangisnya. Iya nak, maafkan ibu, maafkan semua. Mereka menyalakan api. Api membesar cepat, melahap warung, tungku, dan segala kenangan. Aroma melati yang biasanya menakutkan, kini tercium samar. Seakan memberi salam terakhir, sosok berjubah hitam menjerit. Tubuhnya bergetar, kemudian lenyap bersama asap hitam yang membumbung ke udara. Bayangan arwah korban yang sebelumnya muncul pan hilang. Seperti kutukan itu akhirnya lenyap, terhapus oleh keberanian Arif dan doa mereka. Pagi berikutnya, hanya sisa abu yang tersisa di lokasi warung. Jalan Pantura kembali normal. Sopir-sopir kembali melintas tanpa mengalami musibah. Burini dan Arif duduk di pinggir jalan, menatap reruntuhan warung. Air mata mengalir, tapi kali ini bercampur dengan rasa lega. Rif, kita bebas. Aku kamu bebas, kata Burini, memeluk anaknya erat. Arif tersenyum tipis. Iya bu, kita bebas, tapi aku janji, kalau suatu saat kita buka usaha lagi, kita nggak mau jalan pintas, nggak ada pesugihan, semua harus hasil kerja keras sendiri. Bu, Rini mengangguk. Matahari pagi mulai menyinari reruntuhan. Api dan asap yang kemarin menakutkan, kini hanya tinggal kenangan. Mereka tahu, hidup harus dimulai dari awal, tanpa tergoda jalan gelap. Dan di kejauhan, pohon beringin tua tetap berdiri diam, seolah menunggu siapapun yang mencoba mempermainkan takdirnya. Tapi malam itu, satu hal jelas, keberanian dan doa bisa menaklukkan kegelapan, bahkan kutukan yang paling menakutkan sekalipun.